ini nih yang gue suka dari tas ini. Adjusternya pakai. Halo guys, dengan gue Randy. Di video kali ini gue kedatangan tas dari Converse yang namanya Converse Mesh Transition Slingback, di mana kode produknya itu 126.495A01 dan dia dijual di harga 460.000. Murah kan? Buat first impressionnya sih build quality-nya boleh juga ya. Dan sesuai namanya, sebagian besar bodinya ini pakai bahan mesh. Terutama di panel depan sama di panel belakang dia udah full pakai mesh. Tapi meshnya ini bukan mesh yang biasa ya. Ini pakai modelnya yang 3D Air Mesh. Jadi berasa lebih tebel sekaligus empuk juga. Kalau buat sisi sampingnya ini sih pakai fabric standar aja yang motif plain weave gini. Oh iya, plusnya lagi bahan mesh gini nggak bikin kita gampang keringetan ya pas nempel di badan. Soalnya kan berongga-rongga gitu guys. Kalaupun basah ya tinggal kalian angin-anginin aja. Pasti cepet kering. Logonya ini nyatu sama bahan meshnya gini, jadi bakal lebih awet. Harusnya sih. Buat akses kompartemen depan dia pakai model zippernya yang concealed. Jadi nggak kelihatan tuh gigi-giginya. Tujuannya mungkin sekalian buat show off ya. Nih, lihat. Banyak tulisan nama brandnya gini. Sampai ada 4 coy. Padahal udah ada logonya juga. Kalau minjem istilah Ibu Grace Tahir ini tuh lumayan berisik. Logonya, emblemnya, tulisannya. Jadi very loud. Terus slidernya ini lumayan tipis. Kalau dilihat dari fisiknya sih kelihatannya ini dari SAB. Yang mana gue sendiri juga nggak pernah denger. Tapi pas gue kulik-kulik, kelihatannya SAB ini perusahaan Cina gitu guys. Jadi soal ketahanannya masih perlu gue pertanyakan sih. Buat pull tabnya juga ini lumayan kecil ya. Tapi dia diimbangin pakai extension cord yang model-modelnya kayak tali sepatu gini. Jadi ini tas apa sepatu? Buat buka tutupnya dia nggak bisa full dari ujung ke ujung banget. Soalnya stoppernya pakai modelnya expose gini. Jadi bukanya nggak bisa full, tutupnya juga nggak bisa full. Ya selalu ada gapnya gini. Terus buat akses kompartemen utama, overall sama kompartemen depan yang tadi. Sama-sama concealed juga. Bedanya di sini dia udah nggak bawa-bawa nama orang tuanya gitu guys. Udah nggak ada tuh tulisan-tulisan Converse. Alias polos. Terus slider kompartemen utamanya ini juga sama persis ya sama yang di kompartemen depan tadi. Paling bedanya kalau yang di sini bisa bukanya full dari ujung ke ujung. Terus di tiap ujungnya ini ada loopnya lagi. Awalnya gue sih nggak tahu loopnya ini buat apa. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya loopnya ini bisa gue manfaatin buat bikin tas ini jadi lebih aman. Slidernya ini bisa kalian kaitin ke loopnya pakai gembok kecil. Gembok kecilnya kayak gini guys. Tapi ini kan gembok kecil yang tradisional. Kalau kalian misalnya nggak mau ribet atau kalian misalnya takut lupa taruh kuncinya di mana, kalian bisa pakainya yang gembok kombinasi yang ada nomornya gitu. Itu kan lebih gampang, tinggal kalian hafalin nomornya. Atau kalau mau option yang lebih gak ribet lagi dan lebih fleksibel, kalian bisa pakein carabiner. Itu jauh lebih cepet dan lebih gampang. Terus kalau kalian mau kunci juga untuk kedua kompartemen ini kalian juga bisa stack aja ya ini. Di extension cordnya si slidernya. Ini tinggal kalian stack, terus kalian konekin aja ke loopnya, terus kalian gembok. Ya itu sih tips dari gua aja. Tapi kalau kalian punya ide loop ini dipakai buat apa, kalian bisa tolong bantu di komentar ya. Lanjut ke strapnya. Nah strapnya ini pas lihat lumayan kaget juga ya. Soalnya termasuk gede juga buat ukuran tas segini. Tadi gua ukur itu lebarnya sekitar 5 cm guys. Tapi sisanya sih standar aja. Nggak ada tuh padding-paddingan. Tapi emang nggak perlu juga. Soalnya ukuran tasnya sendiri juga nggak gede. Sekitar 25 cm x 15 cm aja. Jadi emang jangan expect bakal diisi banyak beban. Beban itu muat kok. Buat buckle-nya model snap gini dari plastik, tapi feel-nya sih kokoh ya. Gue yakin suaranya aja bisa ngewakilin. Gue sih nggak heran lagi, soalnya buckle-nya dari YKK. Denger YKK tuh rasanya lebih terjamin aja. Nah, terus ini nih yang gue suka dari tas ini. Soalnya strap adjusternya pakai D-ring gini guys. Kenapa ini enak? Soalnya kalau pas kalian pakai, terus kalian ngerasa kepanjangan dan kalian mau adjust, ini tuh tinggal ditarik aja guys sembari kalian pakai. Begitu udah pas tinggal kalian selipin di strap keepernya yang dari plastik. Jadi kalau mau adjust kalian nggak perlu repot-repot tuh lepas tasnya segala, atur-atur segala. Nggak perlu. Kalau Converse namain fiturnya ini easy to adjust strap. Dan gue setuju banget sih, soalnya ini gampang banget pakainya. Terus mungkin beberapa dari kalian yang pernah nonton video gue tahu ya, kalau gue suka pakein carabiner di daily bag gue yang pack-safe kemarinan. Nah, di sini pun juga sama. Di D-ringnya ini pasti gue pakein carabiner gini juga. Soalnya kalau ada ini tuh ngebantu banget. Kalau kalian misalnya tiba-tiba ada bawa belanjaan atau bawa makanan, ini tinggal kalian gantungin aja di D-ringnya ini. Kalaupun kalian gak ada bawa belanjaan, di D-ringnya ini juga bisa kalian pakein quick access ya. Bisa kalian bisa gantungin untuk kunci rumah atau misalnya kunci kendaraan. Nah, terus ini ada yang bikin gue bingung lagi guys. Di bagian sayap tasnya ini kiri kanan ada strap adjusternya lagi.
Kalau sayapnya ini sih mungkin buat ilusi aja ya, supaya tasnya lebih kelihatan gede. Sekaligus buat supaya support tasnya nggak gampang kekepang gini dari talinya. Tapi kalau strapnya gini, gue sih nggak tahu ya buat apa. Kalian ada ide nggak ini buat apa? Next kita lihat dalamnya. Di kompartemen utamanya, ya sesuai ekspektasi harganya. Dia pakai lining lagi guys. Soalnya dia mesti cover si bagian meshnya tadi juga kan. Tapi sisanya sih standar aja ya, nggak ada kantong apa-apa lagi di dalam. Di dalam ini cuma ada care label sama logo Converse. Ya sama lah kayak tas Converse kebanyakan. Terus interior kompartemen depannya, yap, sama juga ya guys. Polos aja, pakai lining juga sih. Tapi ya udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang istimewa, nggak ada kantong apa-apa lagi di dalam. Jadi kalau kalian mau organize barang ya kalian cuma bisa ngandelin di dua kompartemen ini aja ya, kompartemen utama dan kompartemen depan. Oh ya, buat modelnya ini cocok juga ya buat dijadiin tas pinggang. Apalagi kalau kalian travel keluar, ngambil barang dari pinggang itu aksesnya enak sih. Nah, gimana kalian? Kalau dari review gua tadi di harga 460.000 dan gua pun juga bukan fansnya Converse. Gua sih bakal lihat-lihat yang lain dulu. Tapi kalau kalian nggak keberatan di harga segitu dapat 2 kompartemen doang ya monggo juga. Soalnya build quality-nya oke juga. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi di video gue yang lain. Kelar juga.